Kalimantan Barat ini sudah cukup menjadi sedikit permasalahan. Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan 13 sanksi administratif kepada kabupaten kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijau, kali ini kita akan bahas tentang isu yang lagi hangat dan panas di Kalimantan Barat. 13 daerah di Kalimantan Barat terkena sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2025. Gara-gara pengelolaan TPA-nya masih menggunakan sistem open dumping. Kok bisa ya? Kita bahas nanti. Sahabat, sampah di Kalimantan Barat telah menjadi masalah yang sangat serius. 13 daerah telah terkena sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2025 ini. Daerah-daerah itu antara lain adalah Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Kenapa ini bisa terjadi? Karena daerah-daerah tersebut masih menggunakan pengelolaan TPA dengan sistem open dumping. Jadi, sampah hanya ditumpuk tanpa dikelola. Akibatnya, menimbulkan bau yang menyengat, air rindinya mencemari tanah dan sungai, bisa terjadi longsor sampah. Kemudian menyebabkan penyakit menular dan penyakit yang berbasis lingkungan. Penutupan TPA dengan sistem open dumping ini menggunakan dasar hukum yang cukup kuat. Yakni 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah melarang open dumping sejak tahun 2013. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 81 tentang mewajibkan menutup TPA jika tidak memenuhi syarat teknis. Ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P16 Tahun 2019 tentang tata cara penutupan TPA open dumping dan menuntut pemerintah daerah mengganti TPA. Jadi, pemerintah daerah yang tadi itu sebenarnya sudah lama diwajibkan untuk melakukan pembenahan. Nah, apa dampak daerah yang terkena sanksi tersebut? 1. Daerah tersebut mendapatkan teguran secara tertulis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang kedua, mendapatkan pembatasan bantuan pendanaan dana alokasi khusus untuk lingkungan dari pusat. Yang ketiga, mendapatkan sanksi berupa stop bantuan dari pusat, misalkan bantuan truk sampah, dan pembangunan TPS 3R dan TPS terpadu. Keempat, reputasi daerah akan turun karena dicap gagal kelola sampah. Kelima, masyarakat langsung dirugikan. TPA penuh, pelayanan persampahan terhambat, dan risiko penyakit meningkat. Jadi, ini bukan main-main lagi. Sanksi ini merupakan sanksi tegas dan serius dari pemerintah pusat. Jadi, kok bisa darurat sampah? Pertanyaan besarnya adalah, kenapa bisa 13 daerah itu terkena sanksi? Jawabannya mungkin diantaranya adalah faktor penyebabnya. Pertama, keterbatasan anggaran daerah. Daerah tidak mampu untuk menyiapkan, mengadakan TPA yang modern, TPA yang bersifat sanitary landfill. Yang kedua, tidak menjadi prioritas politik karena bukan
isu yang dianggap besar, tapi dianggap isu sampah ini adalah isu yang dianggap kecil dibandingkan dengan isu infrastruktur lainnya. Yang ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat. Masyarakat masih banyak buang sampah sembarangan. Masyarakat masih belum banyak tahu cara memilah sampah. Yang keempat, faktor laju pertambahan penduduk dan urbanisasi. Jumlah penduduk banyak, sampah makin banyak, tapi sarana sampahnya, pengelolaan sampahnya, infrastrukturnya tidak bertambah. Begitu kompleksitasnya permasalahan persampahan ini, bukan hanya pemerintah saja, tapi dari kita sendiri, dari kehidupan kita sehari-hari, juga memberikan andil dari masalah ini. Kalau begitu, apa jalan keluarnya? Pemerintah daerah harus serius dan fokus beralih ke sanitary landfill atau pengolahan sampah modern. Yang kedua, memperkuat peran TPS 3R dan bank sampah di masyarakat. Ketiga, mendorong edukasi dan kampanye pengolahan sampah dari rumah. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak swasta dan komunitas untuk solusi yang inovatif. Misalkan dengan mengubah sampah menjadi energi. Ayo, saatnya kita bergerak. Jika semua pihak peduli, darurat sampah ini bisa berubah menjadi peluang besar. Sahabat hijau, 13 daerah di Kalimantan Barat kena sanksi. Itu tanda bahaya. Bukan sekedar hukuman, tapi alarm bagi kita. Kita bisa berubah. Kita mampu berubah. Persoalan sampah bukan hanya soal bau, tapi soal kesehatan, hukum, dan masa depan generasi kita. Ingat, perubahan besar bisa terjadi dengan langkah kecil kita. Jika channel ini bermanfaat, bantu like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah di Kalimantan Barat ini sudah cukup menjadi sedikit permasalahan. Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan 13 sanksi administratif kepada kabupaten kota